Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bank syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Yang akan dibahas oleh kami, yang pertama yaitu definisi bank syariah, yang kedua yaitu sejarah bank syariah, yang ketiga yaitu dasar hukum perbankan syariah, yang keempat yaitu kegiatan dan usaha bank syariah, yang kelima yaitu hikmah dan manfaat bank syariah. A. Definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan uang. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam dalam skala yang luas. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Sejarah Bank Syariah. Bank Syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian Bank Syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Selanjutnya, hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 di Jakarta yang menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut dengan tim perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil dari kinerja tim MUI inilah yang kemudian melahirkan Bank Syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat, baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 98 tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU Nomor 7 Tahun 92 lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah. Salah satu poin dari UU ini yaitu pada pasal 1/12 hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 98 UU Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan ini diamandemenkan dengan UU Nomor 10 Tahun 98
Berbeda dengan UU sebelumnya, pada UU nomor 10 tahun 98 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BRI dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain atau penyimpanan dana dan atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut antara lain adalah: yang pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; yang kedua, pembiayaan dengan pernyataan modal; yang ketiga, prinsip jual beli barang atau memperoleh keuntungan; yang keempat, barang modal dengan sewa murni; yang kelima, pemindahan hak milik barang disewa dari pihak bank kepada pihak lain. UU nomor 10 tahun 98 ini kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah, sehingga keberadaannya semakin kuat dan jumlah bank syariah pun meningkat secara signifikan. Dari tahun ke tahun selanjutnya, pada tahun 2008 terbitlah UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru. Perkenalkan, nama saya Raisa Zipora Febristia dari kelas 10 A7. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu kegiatan dan usaha bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertamanya saja, yaitu penghimpun dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional terdiri dari dua macam. Yang pertama, penghimpun dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah ini adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan ini hendak untuk mengambilnya. Dan wadiyah ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, wadiyah yadolamana, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Yang kedua, ada wadiyah yadamanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Nah, mudharabah ini adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama ini bertindak sebagai penyedia dana yang disebut dengan sohibul ma'al, dan pihak yang kedua ini bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha yang disebut dengan mudharib. Mudharabah ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana ini memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempatnya, pemasoknya, maupun target konsumennya. Dan yang terakhir adalah mudharabah mushtarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana ini menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadalifah. Di sini saya akan lanjut menjelaskan kegiatan utama Bank Syariah yang kedua, yaitu penyaluran dana. Bank Syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu jual beli. Di dalam jual beli terdapat tiga skema. Yang pertama yaitu jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Yang kedua yaitu jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima.
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. B. Investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah ada dengan dua skema. Yang pertama yaitu mudharabah, yaitu persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil. Namun apabila mendapat kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua yaitu musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan persentase investasi yang ditanamkan, dan apabila mendapatkan kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional. Yang C yaitu sewa menyewa. Ada dua skema. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah adalah transaksi perpindahan hak pakai suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui atau merubah status kepemilikan. Ya, ijarah mutahiyah merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Terima kasih. 3. Jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. A. Wakalah. Wakalah yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. B. Hawalah yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. C. Kafalah. Kafalah yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. D. Ran. Ran yaitu menahan aset, harta, nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional ran sama dengan gadai. Hikmah dan manfaat bank syariah. Adapun hikmah dan manfaat dari bank syariah adalah: 1. Manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba, karena bagaimanapun hukum riba adalah haram. Sehingga dengan bertransaksi di bank syariah akan terhindar dari perbuatan haram. 2. Transaksi keuntungan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam. Nasabah yang merupakan transaksi keuangan di bank syariah, juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan. Sehingga diharapkan hal ini akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. 3. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil, tidak seperti halnya pada bank konvensional yang menerapkan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada giro dan tabungan pada nasabahnya. Bank syariah menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. 4. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah menghindarkan diri dari bunga bank yang menjadi riba dan akan mendatangkan keuntungan bagi nasabah yang menyimpan atau menabung uangnya di bank syariah tersebut. 5. Memberikan saldo tabungan yang rendah. Bank syariah memberikan batasan minimal saldo tabungan yang rendah sehingga memungkinkan bagi nasabah yang ingin memiliki tabungan meskipun kemampuan simpanannya kecil. Yang keenam, nasabah yang dipergunakan sebagai syariah. Salah satu manfaat dari menabung di bank syariah adalah dana tabungan tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk pembiayaan sesuai syariah Islam. Sedangkan pada bank konvensional, nasabah tidak tahu dan tabungannya diinvestasikan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan yang diperolehnya berasal dari sumber yang mengandung unsur riba. 7. Penabung adalah mitra bank syariah. Dalam relasi antara bank dengan nasabah, bank syariah akan menganggap menabung sebagai mitra, sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank melalui tabungannya tersebut. 8. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Dana yang disimpan oleh nasabah melalui bank syariah dijamin oleh LPS yang menanggung risiko kehilangan apabila terjadi hal-hal yang buruk pada bank syariah, seperti likuidasi, kolaps, atau semacamnya.
sampai 2 miliar. 9. Dana ditunjukkan untuk kemaslahatan umat. Manfaat lain yang diperoleh kaum muslim apabila melakukan transaksi keuangan melalui bank syariah adalah dana yang disimpan akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dari umat sama dihimpun, dan kepada umat pula. Dana tersebut akan dimanfaatkan. Terima kasih dan mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.